Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai pembelajaran IPA tema 1 kelas 4 SD. Nah, di sini ada cuplikan ya dari surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, untuk materi IPA kali ini kita akan membahas ya tentang indera pendengaran dan sifat-sifat bunyi. Nah, jadi kita harus bersyukur ya atas nikmat telinga yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, untuk materi sebelumnya kita sudah belajar nih ya tentang bunyi. Bunyi itu adalah berasal dari benda yang bergetar. Ini contohnya, ini Benny mendengarkan suara angklung ya. Ini dia bisa menebak, oh ini suaranya dari angklung. Nah, bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Angklung yang digerakkan itu bergetar ya, jadi ada suara bunyinya. Nah, kemudian sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan mengeluarkan bunyi. Sumber, jadinya banyak ya, benda-benda yang bergetar dan mengeluarkan bunyi. Nah, bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, cair, dan udara. Tapi tidak bisa ya merambat pada ruangan hampa yang tidak ada udaranya. Itu bunyi nggak bisa merambat. Nah, ini ya yang sudah kita pelajari pada pekan kemarin IPA. Dipahami ya tentang bunyi ini. Nah, kemudian tadi ya, bunyi itu sifat bunyi ya, merambat melalui udara, ini selang ya, kemudian melalui benda padat, ini lewat tali, dan melalui benda cair, air ya. Nah, sekarang kita belajar tentang indera pendengar, yaitu telinga ya. Nah, coba anak-anak sentuh ya telinga kita masing-masing. Bentuknya berbeda kan ya dengan bentuk tubuh lainnya. Nah, Allah menciptakan bentuk telinga seperti ini tuh ada fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama ini yang kita pegang, ini namanya daun telinga ya. Ini untuk menangkap suara. Jadinya untuk bentuknya seperti daun ini untuk menangkup suara, untuk menampung suara. Ada lubangnya, nanti dialihkan ke liang telinga, kemudian bergetar melalui gendang telinga. Nah, coba sekarang telinganya ditutup pakai telapak tangan ya, ditutup terus dibuka. Suaranya terdengar berbeda ya. Nah, itu ya, jadinya telinga itu bisa merasakan suatu getaran ya dari bunyi-bunyi itu. Nah, bagaimana telinga merasakan getaran? Yuk kita pelajari lebih jauh ya. Selanjutnya, ini anak-anak bisa menyiapkan buku halus ya, misalnya ada yang penting bisa dicatat. Nah, selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian telinga. Nah, yang pertama ini daun telinga ya, kemudian lubang telinga, kemudian ke dalam liang telinga, nanti ini ada gendang telinga. Nah, tadi ya 3 bagian tadi itu daun telinga, lubang telinga, liang telinga itu telinga luar. Kalau gendang telinga, terus ada 3 tulang pendengaran, martil, landasan sanggurdi, dan saluran Eustachius yang di bawah itu namanya bagian telinga tengah. Nah, telinga dalam itu ada 3 saluran setengah lingkaran yang keluar itu ya, saraf sama rumah siput atau koklea. Kalau kita perhatikan rumah siput ini atau koklea bentuknya mirip ya seperti cangkang siput. Nah, setiap bagian-bagian ini itu memiliki fungsi masing-masing sehingga dapat menghasilkan informasi ke otak ya. Kemudian akhirnya kita bisa mampu mendengarkan dengan baik. Nah, ini ya Masya Allah ya, bagian telinga yang macam-macam ini ada fungsinya masing-masing. Nah, ini fungsi bagian telinga dari telinga luar ya. Tadi di telinga luar tadi ada apa aja yo? Ya, yang pertama ada ini ya, daun telinga. Nah, daun telinga itu untuk mengumpulkan dan mengalirkan bunyi ke liang telinga. Jadi mengumpulkan. Ini seperti wadah ya. Terus lubang telinga, ini tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Nah, lubang itu tempat masuknya bunyi ya ke liang telinga. Nah, kemudian liang telinga itu fungsinya ini ya sebagai tempat ya atau salurannya itu untuk bunyi rangsang ke gendang telinga, nanti ditangkap sama gendang telinganya. Tadi telinga luar, sekarang kita ke telinga tengah.
ini ada gendang telinga. Gendang telinga itu selaput tipis ya, itu untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Kemudian di sebelahnya gendang telinga ada 3 tulang pendengaran, ada martil, landasan, dan sanggurdi. Itu untuk memperkuat dan menghantarkan getaran ke telinga yang lebih dalam. Kemudian yang bawah ada saluran Eustachius, ini menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Nah, ini saluran ya, menghubungkan rongga mulut. Itu tadi telinga tengah, sekarang ke telinga dalam. Ini ada 3 saluran setengah lingkaran tadi yang keluar-keluar di bagian atas tadi. Ini untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian ada tingkap oval atau jorong, atau ini ya, ini untuk getaran ke rumah siput, tingkap oval atau jorong. Nah, kemudian rumah siputnya tadi, koklea, ini untuk mengubah getaran menjadi impuls dan menemaninya ke otak. Nah, kalau saraf itu untuk mengalirkan informasi ya ke otak. Nah, itu tadi ya fungsi bagian-bagian telinga. Nah, sekarang yuk kita isi masing-masing bagiannya ini. Nah, yang pertama ini daun telinga ya. Kemudian sesuai anak panah itu liang telinga. Kemudian ya benar, gendang telinga. Selanjutnya tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, MLS ya. Martil, landasan, sanggurdi. Kemudian telinga dalam ini saluran Eustachius yang bawah. Kemudian saluran setengah lingkaran yang keluar-keluar atas itu. Kemudian koklea atau rumah siput ya, bentuknya seperti cangkang siput. Nah, yang terakhir yang mengirimkan informasi ke otak itu saraf. Nah, itu dipahami baik-baik ya, dihafalkan ya bagian-bagian telinga dan fungsinya. Semangat. Nah, selanjutnya ini tentang cara kerjanya ya. Bagaimana telinga merasakan getaran? Nah, semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Nah, kalau ini cara kerja yang lebih lengkap ya. Yuk kita pelajari bersama. Nah, ini yang pertama ya, suara ditangkap daun telinga dan diarahkan lewat saluran telinga. Kemudian yang kedua, getaran suara ditangkap gendang telinga di telinga tengah. Kemudian getaran, ini ya 3 ya, getaran oleh tulang sanggurdi diarahkan ke rumah siput atau koklea. Lalu keempat, rumah siput menghantarkan getaran melalui cairan yang memenuhi rumah siput sehingga dapat ditangkap oleh sel saraf rambut getar dalam rumah siput. Ini yang kelima terakhir, sel saraf rambut getar di rumah siput menghantarkan sinyal listrik akibat getarannya ke saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran itu menghantarkan informasi ke otak. Nah, terakhir otak menerjemahkan sinyal listrik itu menjadi suatu bunyi. Itu ya cara kerja telinga. Bismillah, selanjutnya cara merawat telinga. Yang pertama, jangan dengarkan musik atau suara apapun ya dengan volume yang terlalu keras. Kemudian menjaga agar kondisi telinga selalu kering ya, jadi nggak basah, nggak lembab. Ketiga, mencucikan misalnya dengan wudhu gitu ya, atau membersihkan telinga dengan cara yang benar. Nah, kemudian yang keempat, melakukan pemeriksaan jika ada nyeri atau sakit pada telinga. Nah, semoga sehat-sehat selalu ya. Selanjutnya, ini tentang gangguan pada telinga. Ini yang pertama, tersumbatnya telinga ya karena kotoran atau minyak yang dihasilkan. Lalu yang kedua, gangguan pada telinga ini tuli ya, adanya kerusakan pada telinga sehingga sulit untuk mendengar. Nah, selanjutnya ini tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Jadi bunyi itu bisa dipantulkan ya. Jadi ada suara pantulnya. Nah, yang pertama ini tentang penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Nah,
benda yang dapat menyerap bunyi itu ini ya, seperti gambar ada karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wool. Ini permukaannya lunak, bisa menyerap bunyi. Nah, benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam atau pantulan suara ya. Dinding atau langit-langit gedung pertemuan seperti studio rekaman atau gedung bioskop dilapisi bahan tersebut supaya suaranya nggak mantul ya, supaya suaranya jernih. Nah, sekarang tentang pemantulan bunyi. Seperti kalau kita punya kelereng ya, dilempar itu memantul ya. Nah, bunyi juga bisa memantul seperti itu. Nah, bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaan keras seperti besi, kayu, kaca, atau dinding. Nah, ini contohnya ya, Udin mendengarkan detak jam, tapi perantaranya ada besi, sepotong besi. Jadi suaranya akan memantul. Jadinya akan memantul gitu ya, seperti bola yang memantul. Begitu juga kalau kita teriak di dalam rumah, itu terpantul oleh tembok. Nah, macam-macam bunyi pantul ini yang pertama ada gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam ini terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya dekat dari sumber bunyi. Nah, misalnya di dalam rumah, ini ya terpantul oleh tembok. Nah, karena jaraknya yang dekat itu, maka menyebabkan datangnya bunyi pantul yang bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Jadi nggak jelas ya suara pantulannya. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Ini ya, ini jaraknya dekat, terhalang oleh tembok. Nah, yang kedua ini ada gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding atau pembatas yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Nah, karena jaraknya jauh itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Nah, ini seperti kalau kita bicara di pegunungan atau di tebing-tebing. Nah, karena jaraknya jauh dari sumber bunyi, jadi suara yang terdengar itu akan jelas. Misalnya kita bilang halo, pantulannya juga halo gitu ya. Nah, karena jaraknya jauh tersebut, hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar itu lengkap ya, lengkap sesudah bunyi asli. Nah, gema ini sering terjadi di gua, lembah, bukit yang jaraknya jauh, permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau kedalaman gua. Nah, ini seharusnya gambarnya gua ya. Nah, selanjutnya ada tugas. Silahkan Anda semua siapkan buku halusnya masing-masing. Ini ada tabel perbedaan gaung dan gema. Nah, ditulis di buku halusnya masing-masing ya. Tabel perbedaan gaung dan gema. Ini judulnya. Kemudian dibuat tabel garis-garis, ada nomor, kemudian atasnya perbedaan, bawahnya gaung sama gema. Ini tulis 3 perbedaan ya. 1, perbedaannya apa, gaung apa, gema apa. Kemudian 2, 3, sesuai penjelasannya tadi ya. Bisa juga diperhatikan di buku LKS atau bupenanya masing-masing untuk sumber rujukan bacaan. Semangat. Nah, alhamdulillah sudah untuk materi kali ini. Barakallah kelas 4, Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya, jangan lupa sholat duha ya.